Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Rodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Marno, sobat, sahabat Kang Marno ini. Kedatangan lagi teman-teman. Oh Ya iya, udah pagi ini agak ada lama kegiatan apa, sih. Om? Ini mau update ini Kang, harian Basanti setelah 20 hari dari pemangkasan kita dulu. Yang waktu itu dipangkas ya? Ya sama Kang Marno ya. Ini Kang, kemarin ya, ini yang kita ceritakan nih. Ada 9 tersier nih. Tersier juga belum begitu rata. Masih ada yang udah agak gede, ada yang kecil, tapi kita tetap coba dibuahkan dan alhamdulillah dapat teman-teman. Ada berapa ini nih, klaster nih, Ya, kira-kira? tadi kita udah hitung ada 24 Kang. 24 ya? 24 ya, 23 24 lah. Itu klaster yang lumayan besar ya nih teman-teman. Kurang lebih segini klasteran nih. Ya, Panjang-panjang ya? sedang dah ya. Ini udah di GA3, Om? Udah 2 kali. 2 kali ya? 2 kali bukan ini ya Kang, tapi bukan baru kemarin-kemarin, dia udah sekitar yang kedua itu udah seminggu lebih lah, kurang 8 harian. 8 hari yang lalu itu yang kedua. Yang pertamanya pas baru nongol biasa. Pas lagi brokoli ya? Iya betul. Nanti kita yang ketiganya biasanya kalau udah beriset ya, udah mekar. Ini lagi mekar teman-teman nih. Ini kondisinya lagi mulai mau mekar ya. Tuh. Sebagian yang mekar, sebagian belum. Ini lagi proses yang lagi rawan teman-teman. Rawan rontok ya? Iya, rawan rontok tuh. Lagi pada ngelupas ya, kelopak-kelopaknya. Ini lagi saat-saat rawan. Mudah-mudahan bisa selamat ya. Ya emang agak khawatir juga di musim hujan ini. Kemarin juga udah 3 hari lalu kan kena hujan ya gede. Nah ini mudah-mudahan masih bisa selamat. Ya kalaupun rontok, moga-moga masih sisanya tuh masih bagus lah untuk dipelihara gitu. Sekalian plus penjarangan. Nah mudah-mudahan sih dalam 2, 3, 5 hari ke depan ya pengennya jangan rontok lah. Hujan udah hujan, mudah-mudahan yang terbaik gitu. Kayaknya kalau bilang jangan hujan ya kadang-kadang kita juga ya memang itu kebutuhan kita juga air hujan ya ada gitu. Tapi ya minta yang terbaik aja teman-teman ya. Kalau udah kondisi kayak gini, Mm. dipupuk nggak, Om? Pupuk belum teman-teman. Ini terakhir kita pas pangkas bareng pupuk keempat ya. Ini seingat saya memang saya belum masukin pupuk lagi ke sini. Gitu. Jadi Jadi kalau kondisi begini dihentikan dulu ya, pupuk? apalagi kondisi begini dari kemarin brokoli pun kita belum masuk. Tapi kalau teman-teman setelah pangkas pengen mupuk, misalkan saran kita pertama lihat kondisi berinya, apakah dia sudah mau mekar apa belum. Usahakan masih ada jauh ke mekar. Dan kedua, dosisnya jangan terlalu tebal. Misalkan nih, biasanya kita 1 sendok makan NPK kasih air 4 liter. Nah, besok-besok kalau pas kondisi brokoli kita mau kasih NPK-nya misalkan 4 liter air, NPK-nya jangan sampai 1 sendok, mungkin dikurangin separohnya atau seperempatnya gitu. Jadi lebih tipis. Itu saran kita. Nek nggak mau pupuk insya Allah nggak apa-apa karena sebelum kita pangkas kan udah banyak masuk pupuk gitu. Jadi dosisnya Tuh. direndahin ya? Direndahin, berarti diencerin ya, bukan dosis pupuknya dikurangin, airnya udah dikurangin, itu sama aja masih kental gitu kan. Jadi pupuknya dikurangin, airnya tetap gitu kan. Kalau untuk perawatan ini apa, untuk hama gitu, disemprot itu? Nah, tentu di saat kondisi brokoli itu sangat rawan juga ada serangan terutama trip, terutama ya yang paling sering nyerang di awal-awal itu trip. Makanya ketika setelah pangkas nih usahakan langsung semprot insek atau pungi gitu kan. Nanti udah brokoli, dari brokoli sampai mekar minim-minimnya 1 kali insek terutama. Kalau bisa setelah insek beberapa hari 2-3 hari lagi fungisidanya. Tapi kalau kita benar-benar ingin safety, saran saya dalam masa brokoli itu paling nggak 2 kali. Utamakan inseknya dulu yang diutamakan. Buat tripnya ya? Pas brokoli udah sempurna ya keluar, udah brongkol-brongkolnya udah punya tangkai gitu ya sekali. Nanti sebelum mekar udah agak renggang, tapi belum kebuka ininya ya. Kelopak-kelopaknya belum kebuka nih. Kita semprot sekali lagi. Tapi masih brokoli ya, jangan ini kalau ini Kang nih, lihat ya teman-teman ya, coba difokus Kang. Ini udah lagi mekar teman-teman. Saran kita jangan disemprot masa begini. Ya, jangan. Sebelum masa ini, sebelum ini. Sebelum Biarpun masa udah ini ya? agak renggang,
Iya, ini udah mau mekar juga ya. Udah Intinya mau. sebelum ini teman-teman ya, sebelum ini dia udah garang dikit itu usahakan sekali lagi yang rata semprot dosis. Kalau kita sih pakai Apidor teman-teman. Kita pakai Apidor dengan dosis 1 gram per liter. Itu untuk antisipasi trip yang dia merusak ini ya, brokoli. Biasanya dia sebelum mekar dia gosong, pas mekar udah tinggal rontoknya doang. Cirinya biasanya hitam teman-teman. Hitam pada gosong, pada awalnya coklat jadi hitam rontok. Itu didominasi menurut yang berdasarkan kita pengalaman itu trip teman-teman, bukan kepanasan ya. Menjelang mekar dia rontok gosong itu bukan berarti cuma satu faktor trip, tapi ada juga faktor oper penyemprotan atau oper GA3 atau obat yang mungkin itu sudah nggak bagus untuk dipakai atau udah kedaluarsa atau udah rusak kita pakai. Tapi kalau efeknya obat yang rusak biasanya gosongnya bareng, set langsung kering semua. Ya, dia biasanya dia khusus kena yang bunganya doang, yang dicelup gitu. Oh iya. Karena kita pernah pengalaman produk itu kayaknya udah nggak bagus, dalam arti bukan nggak bagus produknya, mungkin udah kedaluarsa masih kita pakai waktu itu kan. Karena kita baru beli, akhirnya cuman bunga yang langsung gosong bareng, nggak ada sebelah-sebelah, nggak ada separuh-separuh, seret langsung kering semua. Itu biasanya karena kesalahan produk gitu. Tapi itu jadi pengalaman berharga ya, Om? Ya, padahal itu waktu itu kita sudah dosisnya diturunin dari saran produsen gitu kan, direndahin. Tapi akhirnya, dan itu bukan satu pohon doang, ada di pohon lain juga kita perhatiin sama ya, berarti produk kita nggak pakai lagi gitu. Saya yakin sih bukan jelek produknya, tapi mungkin sudah kedaluarsa gitu. Kita kurang teliti ya. Nah, atau penyemprotan yang lain-lain kayak anti hama atau yang lainnya, ya berlebih dosisnya bisa juga bikin rontok. Tuh kan. Jadi kalau kita mau nyemprot insek atau jamur, lebih didulukan mana nih di musim-musim terutama udah begini ya, udah bunga, udah brokoli. Kita sarankan kalau emang sempetnya satu dulu, insek dulu kan. Prioritaskan insek dulu ya di masa brokoli ini. Gitu. Kalau sempat punginya juga, sempat pungi juga. Dan perhatikan dosisnya, jangan melebihi aturan yang diterapkan di kemasan. Soalnya untuk hamanya itu yang paling ini ya, paling Betul. mengganggu ya. Betul. Ya tapi misalkan lagi mekar, udah kelihatan nih, kita perhatiin dari deket banyak trip dia berjalan-jalan, itu pasti dia lagi nyerang ya kita, kalaupun lagi mekar, saran kita semprot aja. Ketimbang emang udah lagi diserangan, biasanya udah mulai pada gosong dan kita lihat ini banyak trip pada jalan-jalan di sini nih. Itu binatang ya Binatang bentuknya? kecil ya, agak Kecil. putih ya gitu. Oh, yang warna putih ya? Dia kecil-kecil itu. Biarpun lagi mekar semprot aja, karena nggak disemprot pun dia biasanya Udah akan pasti gosong lebih ya, rusak. Kalau disemprot mudah-mudahan masih bisa selamat. supaya dia tidak menular ke yang lain ya. Karena gini teman-teman, bukan berarti ketika masa mau mekar kita semprot jaminan rontok, enggak juga. Itu untuk jaga-jaga, makanya usahakan jangan lakukan penyemprotan di masa sedang mekar. Tapi penyemprotan yang dilakukan saat mekar bukan berarti pasti rontok, enggak. Bisa jadi enggak gitu kan. Cuma kita untuk jaga-jaga, karena itu saat-saat yang rawan, hindari penyemprotan di masa itu. Nah, tapi kalau darurat harus nyemprot dan ada hama, semprot aja nggak apa-apa, biarpun saat lagi mekar. Ketimbang rusak sama hama, mendingan kita usahakan semprot, mudah-mudahan masih bisa terselamatkan biarpun nggak 100% gitu. Itu daun tuh dipelihara terus atau gimana, Om? Daun yang mana? Ini setelah buah. Oh, setelah buah. Setelah buah. Pertama daun yang di bawah buah ya, Kang, ini daun bawaan ketika kita pangkas pembuahan kan daun tua ya. Daun tua. Ini nanti kalau ini udah mulai stabil, udah mulai agak menua, kita daun-daun ini biasa makin jelek, makin rusak kita buang. Nah, daun yang di atas bunga nanti ini ke sini kalau misalkan ya nih. Ini nanti kita akan stop di kurang lebih kisaran 10 sampai 14 daun. Gitu, Kang. Nah, 10 di atas sampai 14 daun ya. tunas air nih yang ada di atas buah, kita untuk awal bunga ke pentil buah agak gede masih kita dipelihara 2-3 daun atau satu lah minimal. Untuk agak nambah agak banyak daun. Memperbanyak daun ya. Jadi enggak bersihkan langsung dari sini ya, dibersihkan enggak. Kita masih biasanya 1 daun, 2 daun atau 3 daun
masih agak dibanyakin gitu. Tapi kalau daun yang di bawah buah kayak gini nih contohnya nih, ini nanti dibuang apa enggak? Ini Ya. kalau ini masih bagus enggak. Nanti lama-lama nih ini buah mau besar, ada kalanya karena ini udah mulai agak kurang bagus kita buang juga. Dia Gitu. udah Tapi mulai nggak usah menua ya. buru-buru, kita tetap Ya. butuh daun untuk fotosintesis ya. Ini jangan dulu. Nanti yang dibuang biasanya ini dulu kan, daun yang di sini dulu kan. Ini yang udah makin kurang produktif untuk fotosintesisnya udah rusak ya, mulai agak rusak biasanya kita buang. Dari tampilan juga udah mulai tidak Ya, bagus ya. nggak bagus dan nanti kita pembatasan daun di 4 maksimal 15 daun, minimal 10 daun. Lalu kalau kita potong di 10 daun, kita pengen agak banyak daun, berarti kita pelihara tunas air di 2-3 ruas, 2-3 daun. Jadi tersier tidak terlalu panjang juga ya. Ya, kalau kita mau banyakin di tunas airnya ya gitu kan. Untuk keseimbangan daun. Nah, dan untuk ke bawah teman-teman terutama musim hujan ini ya. Apalagi ya itu tadi kembali ke lagi mekar-mekar bunga, kontrol ini ya teman penyiraman ya. Nah, usahakan jangan berlebih juga, tapi tetap jangan sampai kekeringan. Biar akar tetap aktif tapi nggak kebanyakan minum. Solusinya gimana ya? Kita atur penyiraman. Nah, kalau musim hujan kita nggak punya atap, nah kita punya tutup nih Kang. Cuma tadi saya lagi lepas nih Kang. Biasanya kita tutup nih. Tadi kita Oh, ada memakai nih. contohnya ya. Begini nanti ya. Nanti di sebelah sini kita lihat. Nih coba contohnya ini. Nah ini teman-teman ya. Kalau kira-kira indikasi mau hujan kita tutup ini teman-teman. Ini sangat efektif mengurangi kadar air yang masuk ke pot yang akhirnya diserap oleh tanaman kita. Dan juga lagi kondisi begini ini teman-teman udah rawan pecah ya kalau nanti kebanyakan air gitu. Ini luar biasa ini. Oh, ini yang apa ini? Cerni Cerni. Yang waktu kristal. itu kita liput juga ya. Betul Kang. Pernah kita liput. Nah, karena ini juga mana sempat ada yang pecah-pecah sedikit ya. Tapi pecahnya itu tadi kembali pecah bersih ya, pecah karena air, banyakan air teman-teman. Banyakan air. Karena pot gini juga kadang kala biasanya sudah tembus akar. Ya, udah tembus akar ke bawah, dia keluar. Nah, jadi kalaupun kita tutup tetap dia konsumsi air hujan yang lumayan banyak. Tapi dengan melakukan kita penutupan itu juga mengurangi. Beda kalau udah dia tembus juga minum dari sana juga dari sini juga jauh lebih banyak dan jauh lebih berisiko rontok bunga atau pecah buah. Jadi penutupan media ini sangat bermanfaat, minimal mengurangi gitu. Tapi kalaupun teman-teman udah yakin nggak tembus keluar ya itu lebih efektif lagi kontrol airnya berarti. Oke, jadi itu teman-teman ya. Nah nanti kita kapan mulai masuk pupuk normal lagi, dosisnya normal lagi ya biasanya kita setelah bunga mekar udah jadi pentil kecil-kecil tuh, udah aman lah ya, udah nggak rontok ya gitu, udah dia nempel jadi berry, baru masuk pupuk pembesaran buah di masa pentil. Itu kita biasanya pakai pupuk utamanya NPK 1616 ditambah sedikit magnesium sulfat, diseling tetap manoharanya jalan terus. Berarti NPK 1616 itu tidak ditinggalkan ya? Tetap. Cuma nanti ketika mau pembuahan, mau buah besar ke pematangan, NPK-nya cuma ditambah SOP. Nah, baru pas sebelum pangkas, kita merek NPK 1616 kita simpen dulu. Tapi bukan berarti pupuk yang disebut NPK-nya nggak dipakai, bukan. Unsur haranya tetap pakai, tapi hanya pakai fosfat sama kaliumnya, Kang. Jadi kita pakai MKP plus SOP gitu ya. Pengganti ya. Iya. Jadi kita utak-atik di kandungannya aja. Semua unsur itu kita butuhkan dari bibit mulai tumbuh sampai selama pohon itu hidup. Unsur hara semua yang ada dibutuhkan. Di saat kita pupuk sebelum pangkas itu kan saya bilang tadi nggak pakai N-nya dulu, N ditinggalkan dulu ya nitrogennya. Jadi kita pakai MKP plus SOP itu istilahnya unsur utamanya itu hanya fosfat kalium. Bukan berarti di sini udah nggak punya N di akar di tanaman karena sudah ada, saya yakin udah ada sebelum kita komplitin ya. Nah kita kurangin tujuannya, jadi kita nggak masuk dulu. Berarti di batang pohon ini di akar ini unsur N kita yakin masih ada dan masih banyak. Cuma untuk mengendalikan jangan terlalu banyak unsur N-nya, makanya pupuk pembuahan sebelum pangkas kita unsur N-nya kita stop dulu gitu loh kan.
jangan berlebih. Hanya kita fosfat semaklum aja pakai MKP plus SOP teman-teman ya. MKP plus SOP dosisnya masing-masing per liter airnya 2 gram. Digabung 1 liter air berarti MKP-nya 2 gram, SOP-nya 2 gram. Diseling Per liter air. 1 liter air. Salah ngomong kali ya. Oh iya. 1 liter air. Untuk 1 liter air ini 1 liter air 2 gram MKP, 2 gram SOP. Dicampur jadi 1. Kalau airnya mau banyak tinggal Kalikan. kalikan ya. Ya. Oke, Itu kurang oke lebih ya Om. rangkuman. Karena sering teman-teman tanya, Om, pupuk pembuahan bagaimana, aplikasi bagaimana, kita udah sering teman-teman buat itu ya konten, dan ini juga saya tambahin lagi sedikit, pupuknya itu MKP plus SOP, diseling Manohara. Tuh. Ya, supaya penonton tidak lupa ya. Iya, nanti bisa Manusiawi. searching di YouTube mana aja, di teman-teman yang lain, insya Allah ada. Oke, teman-teman, itu tadi sedikit berbagi dari kita ya, teman-teman. Mungkin itu dulu, kita tutup aja. Oh ya, teman-teman ya, ini ada pesanan dari Kang Marno. Bagi teman-teman yang kemarin nyimak terus di channelnya Sahabat Kang Marno, itu kan Kang Marno kemarin mengadakan giveaway bibit. Ada berapa bibit kan? 5. 5 bibit. Itu jenisnya belum dikasih tahu ya? Belum, Ada nanti bervariasi ya? bervariasi. Nanti ada sudah diumumin para pemenang di video thumbnail yang ini teman-teman ya. Oke, nanti teman simak ya, simak. Siapa tahu teman-teman yang beruntung, bagi teman-teman yang beruntung itu mendapatkan bibit itu yang sudah diumumin Kang Marno, monggo buru-buru japri ke WA Kang Marno yang sudah tertera di situ ya. Jadi supaya nanti untuk pencatatan alamat dan lain untuk persiapan pengiriman. Dan saya informasikan ini pengundiannya berdasarkan teman-teman yang ada aktif komen. Jadi Kang Marno sharing lalu diundi. Minimal Kang Marno bikin kemarin 3 komen Ke atas. minimalnya. Iya. Itu masuk kategori yang diundi gitu ya. Iya. Apalagi yang komennya 5 sampai 10 itu otomatis masuk undian Iya. dan diambil 3 orang pemenang. Udah gitu dulu teman-teman ya. Saya pamit dulu. Silakan dicek di thumbnail yang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.